Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sebelumnya saya mohon maaf sekali di sini bukan dalam artian memberikan tausiah, karena saya juga sebetulnya butuh tausiah dari orang-orang yang sudah mempunyai lisensi ketausiahan. Jadi mohon maaf Pak Abu, Pak Imam, ya, kesemuanya jamaah. Di kadang Pak Agus memberikan warning, awas jangan lupa. Ya kita sama-sama ini aja, sama-sama sharing aja, sama-sama belajar, ngobrol aja, hiburan kan. Kalau saya asapnya itu ya bercanda gitu. Jadi nggak terlalu serius, nyantai saja. Para jemaah di Masjid Husnul Khotimah yang saya cintai, dan juga pada anak-anak ini barangkali sampai sekarang masih eksis, masih punya semangat untuk bisa ikut sholat berjamaah subuh, karena sudah umum di mana-mana, bukan hanya di Husnul Khotimah saja, mungkin dialami oleh beberapa tempat ibadah lain, bahwasanya berjalannya puasa dari waktu ke waktu, dari awal sampai kita menjelang sudah masuk pertengahan, alhamdulillah jamaah juga maju sampai setengah. Itu juga alhamdulillah, berarti masih ada yang mau berjamaah, bukan seudon. Mungkin kita berpikirnya positif saja, ada kesibukan lain, atau ada yang sudah dari awal mudik karena mudiknya jauh, padahal menghindari macet dan sebagainya, hanya mudiknya bismillah sekarang saja begitu. Sahabat mudiknya kapan? Ketakon gitu. Bulan. Gajah lain di amplop tanda papat, jadi anu. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya marilah kita jangan bosan, jangan jemu, panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sampai detik ini, sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan sehat, kita bisa berjalan dari rumah ke masjid, kita masih bisa berbicara, ngobrol dengan teman rekan kita, karena kita juga tidak menjamin besok atau kapan bisa kayak ini lagi, karena ajal itu tidak tahu, sifatnya gaib. Hanya kita dipersiapkan
dan harus siap menghadapi maut. Bukan menakut-nakuti, bukan. Kalau bicara masalah maut, masya Allah, semuanya juga tidak ada, merinding semuanya. Jamaah kuliah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memasuki hari yang ke-16 ya, mau ke-17. Ini sudah tengah-tengah. Ini biasanya tengah-tengah itu adalah perkara atau sesuatu yang paling enak. Tengah-tengah yang paling enak. Kenapa? Ini jangan ngeres lah Pak Sobat. Belum apa-apa, harus daripada mana-mana. Maksudnya apa? Bukan dari awal nggak enak, bukan. Atau akhirnya juga enak, bukan. Jadi kenapa tengah-tengah ini yang paling enak? Kita memasuki fase yang kedua, yaitu fase maghfirah namanya. Kalau fase pertama adalah fase apa Pak Sobar? Fase rahmat ya. Jadi kita ini sudah masuk fase kedua, sekaligus berarti sudah memasuki fase maghfirah dan sudah melewati fase rahmat. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Kita sekarang lagi memulai dengan fase maghfirah, yaitu fase ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nanti kalau sudah dekat kepada Idul Fitri, biasanya ini anak-anak ini biasanya, karena ini cerita diri sendiri. Dulu 3 hari sebelum Lebaran, 3 hari sebelum Lebaran itu kalau belum punya baju baru, dak itu kepala luku hati-hati. Komo dileleh ku batur, urang semoga baju anyar, urang geus meuli tak kaos anyar, disuya asa kumaha hati-hati. Ini cerita dulu, ini waktu kecil. Karena saya dulu waktu kecil itu biasa di sawah. Ya. Ceritanya 3 hari sebelum Lebaran, sebelum Fitri itu belum ada tanda-tanda orang tua membelikan baju baru. Kepala luku hati-hati. Ceritanya disuruh ke sawah. Nih kamu dulu, nyiram dulu. Kebetulan sekarang nanam apa? Bawang. Bawa tank kayak tentara, tank itu, tank buat nyiram tuh. Oh, yang putih yang di belakang. Iya. Jam 5 ini habis subuh tuh sudah tank ke sawah. Udah mulai nyiram bawang nyemprot. Tapi karena hati ini dongkol gitu ya, seolah-olah saya apa namanya itu ya masa kecil malu. Jadi pikirannya itu pada baju anyar buat Lebaran. Karena dulu tuh malu sekali nggak sama teman-teman kalau memang sudah waktunya mau Lebaran belum belanja atau belum beli baju baru. Dulu ini. Singkat cerita, ya saya berangkat aja ke sawah sambil di hati dongkol, di kayak kurang ikhlas gitu. Tahu di sawah karena itu kurang ikhlas itu, nyiram juga asal-asalan. Sepadu bae lah, anu penting mah disiram, anu penting mah disemprot gitu. Kayak kerata, ada bentuk lah, sabodo amat.
karena tersewot gitu kan. Dan saking jongkolnya sampai jam berapa, jam 7 lah, jam 7 pagi nyiram tuh para lugu itu dengan tidak sengaja refleks tank perhatian nyempot tendang sampai petot ceritanya sampai petot. Akhirnya pulang ke rumah, pas di rumah cepat mandi, kata ibu saya. Kemana tuh? Terus mandi baik. Ya cepat mandi. Kalau mandi diajak ke pasar. Dulu makan zaman delman, pasar neper, enak, tuklak tuh ya. Dari sana kan dari ada butuh ke sini jauh, Ciledug lumayan. Ya itu kendaraan favorit dulu mah, yang naik dokar tuh. Akhirnya sampai ke pasar, akhirnya diberikan baju. Jadi itu makanya, Masya Allah saya merasa berdosa. Kenapa ini saya kok sampai disuruh orang tua nyiramnya asal-asalan, padu bae sampai tank korban, sampai petot. Ya akhirnya ya kita beristighfar lah pada orang tua, barangkali orang tua kita masih ada, yang sudah tiada. Jangan lupa sisipkan doa buat orang tua kita. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu aja kok. Tiap hari kalau bisa di sholat, ya nggak terlalu banyak, awalnya 100. Jamaah kuliah subuh yang saya hormati, untuk judul adik-adik nanti di sambil jalan aja ya. Ini sini juga nggak bawa materi, sebenarnya mau ngebahas apa. Kita insya Allah kalau udah berjalan ketemu judulnya. Di dalam surat At-Tolaq ayat 2-3 bahwasanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadar. Artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ini menjelaskan ayat ini bahwasanya janji Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam rukun Islam yang kita kenal adalah ada 5 ya, antara syahadat, kemudian sholat, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Nah, dari rukun Islam ini ternyata semuanya itu termaktub di dalam sholat. Sholat kan nomor 2. Pertama adalah syahadat, ya. Ada zakat, ada puasa, dan haji. Itu gambaran itu tuh sudah
termaktub di dalam sholat ternyata. Syahadat, nah kita kan ada syahadat di sholat. Dalam at-tahiyat kan ada kata syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Itu sudah ada dalam sholat. Nah kemudian dari dalam apa? Di dalam puasa. Awal kita sholat Allahu Akbar takbir sampai salam. Adakah orang yang sholat itu makan? Adakah orang yang sholat itu minum? Tidak ada. Berarti itu juga puasa di sholat itu. Barangkali ada orang yang iseng-iseng lah, saya mau sholat sambil ngemut permen. Yang nggak boleh. Ya jangan ngemut permen, bahasa kalau oleh sholat terasa. Ya. Jangankan makan, jangankan minum, orang ada sisa makanan di gigi aja. Sama makan di gigi ini ada nasi satu biji, satu butir, ketinggalan itu jangan ditelan. Kalau ditelan ya harus diulang lagi sholatnya. Itu baru puasa. Kemudian dari zakat. Nah, apa sih hubungannya zakat dengan sholat? Karena sholat ini orang sudah mendengar hayya 'alas sholat, ada adzan. Ya, misalkan kita ini lagi berniaga, lagi berdagang, kalau kita kalkulasi penghasilan kita dagang, penghasilan kita usaha, kalau dihitung per menit, 1 menit misalkan bisa meraup omset 50.000 sampai 100.000 misalnya. Atau ada yang lebih besar lagi, bahkan dalam 1 menit sampai 10 menit itu bisa meraup jutaan rupiah. Kan ada kan bisnis yang sekarang tuh yang per menit hitungannya ada. Di dalam sholat ini pun ada zakatnya ternyata. Misalkan kita tadi meninggalkan 1 menit sampai 5 menit atau sampai 10 menit, itu bisa menghasilkan keuntungan atau laba yang kita peroleh bisa mencapai 100.000 misalnya. Setelah mendengar ada adzan dari masjid, kemudian kita meninggalkan perniagaan kita dengan niat bahwasanya ingin sholat. Secara logika kita akan kehilangan omset 100.000. Kalau sholat berapa menit kira-kira ya? Ada 5 menit ya Pak Abu ya? 5 menitan, kita taruh 5 menit lah. Dengan zikir, dengan itu 10 menit ya Pak Sabar. Nah ini kita sudah kehilangan 100.000, logika gitu, teori. Betul kita sudah hilang omset 100.000. Ya, makanya kenapa kita sholat, misalkan sholat kita 10 menit saja kita hilang 100.000, itu sudah dikatakan zakat, sedekah. Yang 100.000 diingatkan sedekah. Jangan berpikir nanti saya kalau sholat hilang di 100.000, hilang dari 50.000. Itu sedekah kita, sedekah kita. Karena sedekah itu